Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala al-muri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kenikmatan. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Para hadirin yang berbahagia, pernahkah kalian mengalami yang namanya emosi? Emosi adalah bentuk luapan dari jiwa kita, baik itu senang, sedih, bahagia, marah, kecewa, atau dan yang lainnya. Dari emosi-emosi tersebut, ada satu emosi yang sangat disukai oleh setan, karena dengan itu setan mudah sekali mengendalikan kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan jiwa kita, yaitu emosi marah. Dimana bila kita sedang marah, tentunya kita sangat susah untuk mengontrol diri kita. Maka dari itu, emosi marah itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang berinfak di waktu luang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai kebaikan. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menahan amarah kita dan memaafkan kesalahan orang lain. Begitu juga pada hadis Nabi yang sudah populer di kalangan kita, yaitu la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Di sini jelas tersurat bahwasannya jika kita bisa menahan amarah kita, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita agar bisa menahan diri kita dari amarah? Rasulullah SAW menganjurkan 5 perkara ini. Yang pertama, membaca ta'awudz. Kedua, menjaga lisan atau berusaha untuk diam. Yang ketiga, mengambil posisi yang lebih rendah. Yang keempat, mengingat hadis maupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yaitu bersegera berwudu ataupun mandi. Yang pertama, membaca ta'awudz. Tentunya ketika kita sedang marah, kita susah sekali untuk menahan diri kita dari amarah, dari ucapan maupun perbuatan yang tidak baik. Ketika kita marah, seringkali kita ingin berkata kasar, berkata-kata yang tidak baik, dan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu kita dianjurkan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan-setan yang terkutuk. Di awal tadi saya sampaikan bahwasannya setan mudah sekali mengendalikan manusia ketika manusia sedang marah. Maka dari itu, dengan kita membaca ta'awudz, kita meminta perlindungan dari Allah agar terhindar dari setan-setan yang terkutuk, agar setan-setan tersebut tidak bisa mengendalikan kita begitu saja. Ada cerita dari sahabat Nabi, yaitu dari Sulaiman bin Surd. Beliau menceritakan, suatu hari ketika saya sedang duduk bersama Nabi Muhammad, ada 2 orang yang sedang saling caci maki. Satu di antaranya wajahnya sudah memerah dan urat lehernya telah memuncak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat yang bila dibaca oleh orang lain, marahnya akan hilang, yaitu kalimat ta'awudz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis ini diambil dari Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, yaitu berusaha diam atau menjaga lisan. Tentunya ketika kita marah, kita sulit sekali untuk menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak enak untuk didengar, dari kata-kata yang saling melontarkan caci maki. Maka dari itu, jika kita tidak bisa menjaga lisan kita, alangkah lebih baiknya kita berdiam. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, yaitu mengambil posisi yang lebih rendah. Ketika kita marah, biasanya perasaan yang muncul adalah ingin lebih tinggi dari lawan kita, dari lawan bicara kita. Maka dari itu, ketika kita sedang marah, ambillah posisi yang lebih rendah. Seperti halnya, misal ketika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, kita bisa mengambil posisi yang lebih rendah, yaitu dengan cara duduk. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Itu akan mereda amarahnya. Jika belum reda, maka ambillah posisi duduk. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, yaitu mengingat hadis ini atau mengingat firman Allah ini. Dengan begitu, insya Allah kita akan mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menjaga diri kita dari amarah, untuk menahan diri dari amarah. Ketika kita marah, kita itu seperti gunung berapi yang berevolusi, di mana sangat meluap-luap. Maka dari itu, insya Allah dengan mengingat hadis Nabi dan firman Allah ini akan menghindarkan kita dari rasa amarah yang bergejolak. Kemudian yang kelima, yaitu bersegera berwudu ataupun mandi. Hal ini karena marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api. Maka api itu bisa dipadamkan dengan air, maka dianjurkan untuk berwudu. Insya Allah dengan 5 langkah ini, dengan 5 cara ini, kita dapat memadam amarah kita. Kita tidak marah-marah kepada orang, kita bisa menjaga diri kita dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ingat bahwasanya kita juga manusia biasa, manusia yang memiliki kesalahan, manusia yang dapat berbuat. Terkadang perbuatan kita yang disengaja maupun tidak sengaja juga bisa membuat orang lain marah. Maka dari itu, hindarkan diri dari marah dan maafkanlah orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sehat selalu, bahagia selalu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.